juga Binustek ya. Kalau kita semua. Ya, ada yang tahu hari ini kita mau ngapain? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya backend dan juga Git ya. Dan kita akan diajarin langsung sama kakak-kakak dari Binustek ya. Ya. Jadi ada yang jadi kita hari ini pilih untuk belajar tentang backend dan Git karena backend itu mungkin kayak pahlawan tanpa tanda jasa gitu loh. Jadi kayak backend itu sebenarnya kayak penting juga, tapi sebenarnya jarang diajarin sama orang-orang. Dan Git itu ya hal yang akan kepake terus mau ngerjain apapun di tech gitu. Makanya kita pilih untuk cover dua topik ini. Dan saya yakin kalian semua pasti akan bisa mendapatkan sesuatu dari workshop hari ini. Jadi mari kita akan pertama lakukan sebuah presentasi, mendengarkan presentasi dari Ken dan juga Clement ya kan, soal backend, lalu diikuti oleh presentasi dari Rafael, Florian, dan Kevin. Fabian untuk Javier untuk soal Git ya. Jadi, mungkin langsung aja supaya nggak lama-lama kita sambut Jensen, Ken, dan juga Clement yang akan ngajarin kita soal backend. Bisa Inggris. Ya. Dah. Oke, halo semuanya. Kenalin dulu, nama gue Clement. I'm from Year 1 CS dari Jakarta. Dan hari ini gue mau bareng temen gue Ken mau present tentang back-end development. Oke ya, jadi for today agendanya mainly ada 3. Satu untuk introduce back-end itu sebenarnya apa sih. Dan kedua itu saya mau introduce salah satu framework yang terkenal di back-end yaitu namanya Express.js. Habis itu finally ada demonstration tentang aplikasi back-end yang kita telah buat untuk ajarin penggunaan back-end development. So firstly, what is back-end? Back-end refers to the server side of an application. It manages database, servers, and APIs to ensure functionality. Jadi di semua website yang kalian interact with online, fundamentally ada 2 bagian yaitu front-end dan back-end. Front-end itu apa yang kalian interact with, kayak penampilan websitenya in the front-end basically. Dan back-end itu server side of the application. Yaitu maksudnya back-end stores semua logic dan juga kayak database of the web application itself. Jadi mungkin core function of a back-end application itu data storage and management. Jadi coordinate semua data application-nya. Business logic, handling user requests and responses. Dan juga security and authentication. Yaitu ensuring that semua orang yang akses website ini atau web app ini itu punya autentikasi untuk mengakses datanya. Oke, jadi backend is basically a middle layer between 2 things, yaitu the front end dan juga the database. Dan backend itu pastiin bahwa database data yang diambil dari database itu bisa di retrieve dan juga di send back ke apapun klien yang minta request data dari web application kita. Dan backend juga bisa ngambil data dari klien lalu kirim ke database untuk diupload dan update ke database kita. Oke, kenapa backend itu important for a web application? So a few reasons are reliability, ensuring that users can interact with the application smoothly. Jadi kalau misalnya user mau request data atau upload data ke web application kita, itu bisa datanya bisa ke-upload untuk ke database. Dan scalability, backend supports growing traffic and increasing database sizes. Lalu backend juga support data processing yang tadi gue baru mention. Dan juga security. Backend itu handle semua proses authentication of the user dan juga registering users and also logging in.
untuk kayak protect semua data yang ada di web application kita. Ya. Jadi mungkin ini common technologies yang ada di backend development. Jadi ini terbagi sesuai languages ya. Jadi untuk JavaScript and TypeScript, common frameworknya itu ada Node.js dan Express.js. Untuk Python, Django and Flash, dan untuk Ruby itu Rails. Dan juga untuk database di backend development ada divided into two types, yaitu SQL and NoSQL. Dan untuk some common API protocols ada REST and also GraphQL. Dan yang di underline di sini adalah technologies yang kita pakai nanti untuk demonstrate. Ya, mungkin gue stop di sini dulu untuk ask if there are any questions from the audience. Kalau nggak ada, gue ada satu pertanyaan ini, small quiz. Jadi yang bisa jawab, PPD udah siapin hadiah. Oke. Jadi question one, the back end is a middle layer between what and what? Yes. Yeah. Front end and database. Yes, benar. Yeay. Oke, next ya. Oke, kalau udah selesai, kita sekarang ke introduction ke Express.js, which is salah satu very common framework for backend development. Jadi sebenarnya Express.js itu apa sih? Express.js itu a backend web application framework. Framework itu maksudnya this technology, this Express.js itu mempermudah the job of developers untuk do certain repetitive task yang di built in di Express.js sebagai kayak functions or like functions and data types yang bisa di use repetitively biar the developers jobs jadi lebih gampang. Jadi what the framework does it simplifies server and road management and also provides tools for building efficient and scalable web apps and APIs. Jadi kenapa kita pakai Express.js untuk demonstrate our application? Mungkin 3 short reasons adalah Express.js itu very simple dan juga gara-gara very simple itu speed up the development process dan juga Express.js itu very versatile, dipakai banyak orang dan dipakai banyak developer di seluruh dunia. Next. Jadi cara kerja Express.js itu fundamentally melalui ini the request response cycle. Jadi the first process is the request. Jadi what happens during the request itu a client, contohnya web browser atau mobile app atau etc. itu bikin apa yang namanya HTTP request. Dan request ini arrives at our Express.js server. Nah, request ini isinya apa aja sih? Request ini isinya the type of request, for example get, post, put, delete, etc. Dan juga the URL path where the request is made. Dan juga HTTP request ini store other things kayak query data, headers, cookies, etc. Nah, setelah request ini diterima oleh Express.js server kita lanjut ke middleware. Middleware itu apa sih? Middleware basically small pieces of code yang bisa operate di object request dan response. Middleware juga bisa baca dan modify request data untuk the eventual response back to the client. Middleware ini ada banyak macam yang disupport di Express.js. Misalnya express.json untuk baca data dalam bentuk JSON. Dan juga authentication for clients and users, contohnya untuk register dan login user melalui username dan password, dan banyak macam lagi. Dan setelah middleware, ada route. Route ini kerjaannya matches the URL and HTTP method to the function needed to process it. Jadi the main logic of the backend kayak data transformation dan juga operations itu all contained within the route. Jadi route handler ini dalam bentuk function-function yang bisa akses request object yang kita terima dari klien, lalu perform operations kayak misalnya calculations, transformations, etc. Dan juga route handlers kita juga bisa fetch data from our database. Lalu finally our route handler function itu
determines what to return to the client back setelah request ini. Oke, setelah function route-nya di-call, kita ke response. Jadi after all middleware and route handling, response itu send back to the client. Dan di Express.js ada banyak types of responses. Misalnya bisa plain text, bisa another JSON object, bisa HTTP status, ataupun mungkin redirect ke website yang lain. Jadi setelah response object ini dikirim balik ke client, this request response cycle itu considered complete. Oke, mungkin ini salah satu example ya, request response cycle yang full. Jadi misalnya kita ada expense tracker, dan kita mau tambah satu expense baru. Kita beli ayam penyet for $10 dengan authentication token, itu basically password kita untuk access our database. Lalu middleware akan bilang authentication token kita itu valid dan kita user yang valid untuk akses data itu. Dan kita bisa call the route handler, which is calling the function untuk tambahin expense baru kita ke dalam database. Dan melalui respons kita yang dikirim back ke klien, kita tahu bahwa modifikasi ke database itu sudah sukses melalui our HTTP status code. Ya, jadi ada a lot of benefits using Express.js ditimbang framework backend development yang lain. Coba ya, yang pertama adalah speed of development. Jadi Express.js ini a very simple framework with a lot of built-in features yang bisa reduce repetitive tasks. Jadi kalau kalian bayangin kita lakuin semua cycle-nya itu request, middleware, dan juga route handling itu dengan tulis code sendiri itu pasti ribet banget. Jadi Express.js ini very simplifies the developers jobs greatly. Lalu Express.js juga very popular, kayak salah satu framework yang paling terkenal dan juga well supported. Jadi akan ada banyak tutorials guys and help online, dan juga banyak macam plugins dan middleware untuk solve all kinds of problems yang kalian mungkin punya. Express juga easy to set up dengan minimal requirements, dan juga scalable and versatile. Jadi maksudnya scalable and versatile ini, Express.js bisa bikin application yang kecil banget atau bisa di scale ke large data platforms juga. Dan juga versatile gara-gara supports many types of applications. Jadi misalnya web platforms, web apps, atau juga even mobile apps. Lalu Express juga safe and cheap. Express.js ada banyak security features, dan juga gara-gara Express.js very popular dan free to use juga, cari dan hire developer yang menggunakan Express.js itu akan lebih affordable ya dibanding framework lain yang kurang populer. Oke, gue mau stop di sini dulu. Ada any questions? Kalau nggak ada, gue ada satu pertanyaan lagi nih buat hadiah beng-beng lagi. Jadi question kedua itu our Express.js request object itu store data apa aja? Ada yang tahu? Yes, Brian. Jangan aku. Salah sih. Jadi kamu jelasin apa? Authentication token. Oke, benar. Yeay. Tiganya apa? Bentar. Kalau ini gue dapat 4 beng-beng ya 1. Kalau kamu dapat 1, kamu dapat 4. Cica langsung perempat. Satu. Tadi ada berapa? Ayam penyet. Kudus. Number 1. Middle. Apa middle layer? Middle. Middle layer. Nggak sih, salah. Yes. Pakai lama gue jawab pakai balu. Ya udah.
Jawabannya apa? Harga diri, bro. Ya, jadi jawabannya adalah HTTP method, authentication token, query data. Oke, sekarang nextnya apa? Oke, sekarang kita masuk the final segment, yaitu demonstration of backend project. Oke, silakan Ken. Oke, sebelum itu ini Oke. Oke, jadi kita bakal jelasin sedikit tentang project kita yang kita buat. Jadi mengutip sedikit dari senior dev aku, Ko Bryans, gitu ya. Kita itu belajar dengan melakukan gitu. Kayak misalnya kita nggak bisa belajar cuma dengan teori doang, tapi kita harus praktek langsung. Jadi that's why kita bakal jelasin sedikit tentang backend project yang kita udah buat, yaitu Expense Tracker API, which we use Express.js, TypeScript, and MongoDB. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mau nyoba gitu, and want to be involved in the expense tracker, teman-teman bisa refer to GitHub repository punyanya Ko Bryans, and bisa coba-coba di dalamnya, gitu. Biar bisa involve langsung di project kita juga. Okay, so we are going to cover 5 features here. The first one is the user authentications using MongoDB and JWT. JWT is JSON Web Token, which is a token that used to authenticate users. Gitu. Kita pakai MongoDB buat storing our user informations and the expense informations. Terus JWT buat verify usernya kita. Jadi nge-authenticate usernya kita. Terus kita ada truth operations, aku nyebutnya gitu. Create, read, update, and delete for expense tracking. Jadi expense trackingnya. Terus habis itu MongoDB for data storage, as already mentioned, for the database. And Firebase for image storage. Jadi kita bakal save image-nya di Firebase. And we use Express.js, which is our framework for API endpoints. Oke, sebelum itu aku bakal kayak sedikit ada code flow, which is the big pictures of our API. Mungkin di sini bisa kayak lebih dapat gambaran kita tuh sebenarnya mau ngapain sih di API ini gitu ya. Okay, so first of all, usually in Express.js, kita itu pakai app.ts buat control all the app that we make. Jadi kayak ini sebagai intinya pintu masuknya lah sebelum ke project kita. Nah, di app.ts ini kita bakal import database.ts which connects our API to the MongoDB database. Of course, we need to connect it first. Jadi nanti dia bakal nge-save datanya di servernya MongoDB buat nyimpen data yang kita kasih. Gitu. And then we have two main routes, which is the authentication routes and the expense routes. Here. Oke, jadi aku bakal bahas satu-satu. Yang pertama ada authentication routes, yang kedua ada expense route. Jadi ini bakal jadi API kita. This is what the operations are doing, gitu ya. Yang pertama, for the authentication route, ini kebagi jadi 2 part, which is the register and the login one. Nah, as I already mentioned, kalau misalnya kita itu bakal pakai JWT, which is JSON Web Token, buat nge-authenticate usernya kita. Jadi, pertama, kita bakal register di sini, which is the register route yang bakal pakai post method. Nah, terus habis itu ada login. Jadi kita di sini register itu kita bakal ngemasukin data-data yang kita punya dari usernya. Terus habis itu kita buat account-nya pakai post. Terus habis itu login di sini itu kita ngecek apakah username or email dan juga passwordnya sesuai sama yang udah diregister. And biasanya kalau misalnya di project besar gitu ya, ada yang namanya controller gitu, authentication controller. Nah, kenapa kok kita pakai authentication controller di sini? Itu karena
buat make the code cleaner gitu. Kan nggak masuk akal kalau misalnya kita kayak menjadiin semua ini jadi satu code gitu. In one code semua. Jadi ada out controller ini di sini yang bakal handle register sama login ini biar code-nya itu much more cleaner. Jadi di sini kita tinggal manggil ini, di sini kita manggil ini dan kita bisa pakai functions-nya. Jadi kira-kira kayak gitu. What we will going to do. That's for the authentication routes, and then we will go to the expense routes. Okay. For the expense routes, jadi ada two parts juga yang aku bagi. Pertama itu ada create expense sama update expense by ID. Nah, yang pertama di sini, Clement udah jelasin tadi, ada yang namanya middleware di sini. Jadi sebelum dari request kita sampai ke responsnya, itu ada di tengah-tengah ada middleware, di mana kita ngolah datanya ibaratnya. Kita authenticate sama kita upload di sini, specifically. Nah, upload ini fungsinya apa? Jadi, pertama di expense routes, kita bakal nerima data nih. Kita mau masukin data. Nah, data yang kita terima itu kan storing image expense-nya. Contohnya kita mau ngasih foto makanan yang kita beli atau foto barang yang kita beli, kita mau upload ke Firebase. Jadi, di sini kita butuh middleware buat upload datanya ke Firebase. Oke, jadi makanya di sini kita nanti ada upload.typescript. Habis itu setelah kita upload di sini ada connecting sama Firebase-nya, kita bakal ke authentication.ts, which is also middleware. Ini kenapa kok diperluin? By the way, ini juga pakai JWT, JSON Web Token. Mungkin teman-teman udah ada gambaran. Ini digunain untuk authenticate our user. Otomatis kalau misalnya kita punya expense, nggak mungkin semua orang bisa akses expense kita dong. So, we need to authenticate usernya itu bisa nggak akses expense-nya kita. Makanya kita pada middleware di sini, pakai auth.ts. Buat nge-authenticate, ngecek apakah password, apakah tokennya yang dikasih oleh login itu valid. Later I will show you guys. Ini kayak cuma blueprint-nya doang. Terus habis itu baru di sini kita bisa create expense and update expense using the method post and put. Okay. So and then for the next one ada 3 operations left, which is the truth, create, read, update, and delete. Ini kita pakai get expense by ID sama delete expense. Okay. Jadi masih sama. Kalau misalnya kita mau get expense, kita harus pastiin expense-nya itu cocok sama usernya kita. Kita nggak mau kayak ada user sembarangan yang bisa mengakses datanya kita. Makanya kita pakai auth.ts di sini. Kita authenticate usernya, baru kita get expense-nya. Jadi ada root di sini. Yang ini ada get expense by ID, sama delete expense by ID. Nah ini semua, as I already mentioned before, biar code-nya more cleaner and more organized, kita bakal pakai expense controller buat kontrol masing-masing operasi di sini. So that's our blueprint. And next, I will going to demonstrate how this expense tracker will work. But before that, I will stop first. Is there any questions that you want to ask? Authentication maksudnya di sini. I mean, jadi kalau misalnya dia bakal kayak di auth-nya sini, kalau misalnya ada there is something wrong with the user, otomatis kayak dia nggak jadi uploadnya cancel. Intinya jadi kayak gitu, kayak di code-nya dia bakal kayak ini fungsinya kayak buat nge-connecting ke Firebase-nya dulu sih. Kayak di sini nanti di authenticate baru kayak ini kayak ke transfer kan async process. So ya. Yeah.
Is there any other questions? Mungkin aku ada quiz sedikit deh. Kepanjangan JWT apa? Ada pengen. Oke. Oke. I think next I will demo the Expense Tracker API that we have made using Postman. Okay. Oke. Bisa kelihatan gitu ya? Oke, siap. Oke. Oke, jadi pertama sesuai dengan yang sebelumnya di blueprint kita, aku bakal kayak jelasin yang ini dulu. The auth controller yang register sama login, how does it works, and how we will use the method and the API routes. Okay, so yang pertama, when using the Postman, dia di sini kita bakal punya base API-nya yang kita mau akses apa. Jadi as we can see here, ya, kalau misalnya kita mau register, kita bakal masuk app.ts ini, terus API authentications, terus habis itu ada register di sini. Jadi the roots will be /API/auth/register. Nah, makanya di sini kita pakai ini. Terus the method is post, gitu ya. Jadi kita bakal post di sini. Terus kita bakal kasih data. Post stands for giving something, gitu. Jadi kita bakal kasih API-nya sebuah data dalam bentuk JSON. Nah, di sini for explanation purposes. Jadi aku kasih namanya James, emailnya james@gmail.com, passwordnya test123, tanda seru, username James. Okay, so I will send the API request. Okay, wait. Aku belum konekin ke itunya. Oke. Jadi kalau misalnya sebelum kita mau connect di API request, of course, yang perlu kita lakuin sebelumnya tadi apa? Kita perlu connectin ke database-nya buat upload kan. Jadi for now, karena aku belum connectin, makanya nggak bisa. Jadi kita perlu connectin dulu ke MongoDB-nya dan juga kita connectin ke Firebase-nya. Oke. Oke, so we will run first our code. Jadi kita connectin ke local host-nya. Nah, we are waiting here. So to demonstrate first, jadi kalau misalnya pas kita pakai MongoDB, itu kita pakai. Jadi kita hubungin our database to the cloud server here. Jadi ada cloud server yang bisa kita hubungin. Jadi kalau misalnya ini Binus-Stack dan ini ada collections-nya, sekarang masih kosong. Jadi kita kalau misalnya waktu kita connectin, jadi kita literally connectin ke cloud MongoDB-nya ini. Terus habis itu nanti datanya itu kita upload ke servernya ini. Jadi makanya kita butuh connect.database itu tadi buat connect ini dulu. And of course we need a hosting place gitu ya kan. Jadi makanya kita connectin ke local host juga buat kayak API-nya bisa saling request and response. Okay, now we can see here
that the server is running on port 8000 and MongoDB connected. Now we can send the API request. Oke. So karena ini API gitu ya kan, jadi ada HTTP request. Nah, kita sending HTTP request ini, terus habis itu kita dikasih 201, which is created, which is successful. User registered successfully. Oke, jadi sekarang kita udah create user yang pakas emailnya james@gmail.com, yang username-nya James, gitu ya. Nah, terus habis kita register ini, aku bakal kasih contoh buat yang login. Jadi, this is where JWT will comes to work. JWT-nya bakal kayak literally kelihatan banget di sini how it works and how it plays an important role in this API. Nah, di sini ada pilihan email or username and password. Jadi emailnya james@gmail.com. Nah, terus apa linknya? Sini kita bakal pakai base URL API and API auth and login. Masih ingat di yang sebelumnya di our blueprint, which is /API/auth/login. Nah, kita bakal pakai metode post di sini. Kita bakal send the request. Oke, jadi ketika kita login something, JWT-nya bakal ngasih sebuah token gitu. Oke, jadi ketika ngasih token, ini tuh bakal valid untuk waktu tertentu, and we will use this token to authenticate our user when looking at the expense that we want to track. Nah, this is how mainly JWT work, atau mungkin ini how user authentications work in real life, gitu ya, real life situations, di mana kita dikasih token di sini yang bisa kita pakai buat authenticate. Makanya setelah sekian lama, misalnya kita login ke suatu tempat 5 menit, terus kita harus login lagi. Nah, itu that's the expiry token. Jadi ibaratnya token ini kan nggak mungkin kayak kita kayak seumur hidup dikasih gitu. Kayak itu kan nggak, of course it's not safe gitu ya kan. Jadi kita mau tokennya expired, jadi nah tokennya di sini tuh bakal expire setiap, contohnya di saat 5 menit, 10 menit. Nah, itu nanti kalau di website bakal kayak disuruh kita login lagi. That's how mainly token work gitu ya. Di sini for demonstration purposes, kita bakal set tokennya 1 year buat riset. Nah, oke, kita sudah berhasil register our user and login to the user. Dan kita bakal dikasih token di sini. Nah, sekarang kita mau nge-track our expense. Gitu ya kan. James expense and in this cases gitu misalnya. Nah, gimana caranya? Nah, kita bakal masuk ke the second part of the API, the roots gitu ya, yaitu /API/expenses. Di sini kita buat upload image-nya, tapi in this cases I will not give an image gitu ya for explanation purpose. Jadi kita bakal authentication sama create, expand, and update. Aku cuma mau tekanin di authentication sama di create sama update-nya dulu. Gitu. Karena this is the main goal of our API, right? Not this one is only the minor features. Okay, so kita sekarang udah punya token di sini kan. Nah, sekarang kita mau add expense dulu. Jadi we want to add some expense that we have made gitu. Nah, okay, so remember that the API that we are going to use is /API/expenses, and we go right here, and we just have a slash there. Which is create expense. Nah, we will go here, which is create expenses. Nah, ingat kalau misalnya kita punya authenticate as a middleware, di mana kita mau authenticate usernya. Jadi di sini kita bakal masukin authentication type, which is bearer token. That's the token that we are using. Jadi kan ada token-token lainnya, cuma we are using the bearer token, and kita masukin tokennya di sini. Jadi this is how to work like sending to each other. Nah, terus habis itu di body-nya, otomatis kalau misalnya kita mau create expense, kita mau masukin detail of the expense ya kan. So in the body, we will fill. Nah, ini aku kasih contoh di sini
The title is Ice Milo by Infine Foods 1.7 drink. Terus habis itu date-nya 27 November 27 Oktober 2024. And we will post the expense. Nah, terus 201 HTTP-nya created. Jadi we successfully created ini. And for demonstration purposes, aku bakal nambahin Jaivan deh. Jaivan, terus by Infine Foods 3.9 food. Terus misalnya aku buy yang kemarin. Oke. We can see kita udah create 2 expenses. Jadi kita pakai roots-nya tadi buat add expenses. So we have covered the create one. Gitu ya kan? Nah, terus habis itu sekarang kita bakal masuk ke yang get expense, where we want to get what are the expenses that we have put into the database. Expense-nya apa aja yang udah kita kirim. Nah, caranya adalah remember the roots. The roots is /API/expenses. Terus habis itu kita slash di sini, get expense. Ya kan? Nah, here we will get all the expenses, but we want to authenticate the users first kan. Kita mau authorize the user. Jadi kita masukin token yang tadi, tokennya James yang kita barusan login. And when we send the request, kita bisa lihat di sini ada Ice Milo sama Jaivan. Jadi all the expense that we have add using the James username ada di sini. Gitu. That's how the get method works. Jadi kita pakai get di sini instead of post. Karena get itu sesuai sama namanya, kita ngambil sesuatu dari API, kita mau ambil informasi dari API-nya, makanya kita pakai get. Kalau kita pakai post, itu kita kayak ngasih kirim data. Kayak intinya gitu. Kita get, terus kita authorize. Setelah kita authorize, kita dapat database-nya. Oke. And one specific thing that I want to highlight here, itu ada ID di sini. Jadi, in the database, dia bakal assign kayak specific ID untuk certain item that we add automatically. Di sini kita pakai Ice Milo, contohnya ID-nya ini. Terus habis itu Jaivan, ID-nya ada ini juga. And here we also have the user ID, di mana di setiap JSON yang nyimpen expense kita, itu ada specific user ID yang bakal dimasukin ke dalam sini. Jadi kenapa fungsinya ini? Biar nyegah agar user ID lain bisa ngakses ini. Jadi kita nggak mau user ID yang selain ini mau akses the expense that we have made. The expense that James has made specifically. Oke. Nah, kenapa sih pentingnya ID ini? Karena kita mau get specific expense juga. Jadi kita mau get specific expense by the ID. So, kalau misalnya kita mau dapetin yang Jaivan ini ya, kita mau nge-track Jaivan ini gimana? Nah, kita bisa get specific expense. Terus di authentication methodnya, as di blueprintnya, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya the root here is /ID, which artinya API-nya bakal ambil ID as a parameter. Dia bakal ngambil ID as a parameter dan bakal ngeluarin expense sesuai sama ID-nya itu. Jadi kita bakal masukin the ID here for the Jaivan. Terus habis itu kayak tokennya kita mau kasih punyanya James. And when we send the request, nah, we can see Jaivan di sini, which have the same ID. Jadi ID-nya sini sama kayak ID yang kita masukin di parameter di sini. Gitu. Ini adalah the read CRUD, the read operations of the API. And the next, there is 2 left, which is the delete and the update. Nah, misalnya nih,
usernya salah masukin. Oh, aku nggak beli Jaivan, aku belinya contohnya sushi gitu. Nah, kita mau delete expense-nya. Oh. It will take the. Jadi API-nya bakal ambil ID of the food-nya as a parameter. Terus habis itu jangan lupa untuk authenticate dulu tokennya, token login-nya. Terus habis itu baru di-delete. Jadi kita pakai delete operations, delete method punyanya API-nya. Nah, jadi nanti jadinya expense deleted successfully 200 oke. Jadi artinya the operation is successful. Terus kalau misalnya kita cek di get all expense di sini, nanti Jaivannya hilang, cuma jadi ice Milo doang. Jadi we have successfully deleted our expense. Jadi that's the delete operations. Oke. And the last one itu the update specific expense. Ini mirip-mirip, jadi delete update sama get methodnya. Yang bedanya itu cuma di methodnya doang. Jadi kalian nanti misalnya mau coba bisa lihat. Oke? Nah, kalau misalnya waktu update itu kita pakai put methods. Sama, dia juga bakal ambil operators, dia bakal ambil parametersnya, ID, parameternya tetap ID dari expense-nya. Contohnya kita mau, oh ini aku nggak beli ice Milo, sorry. Aku belinya itu ternyata Thai tea. Terus aku belinya di Tekno 1,6. Kita authorize usernya, which is James token, gitu ya kan. Oh aku mau ganti jadi Thai tea by Tekno bla bla bla. Ya, kita send the request. Oke. Dia bakal nunjukin oke di sini. Kita udah ganti. Soalnya authorization-nya benar. Nah, di sini bakal ganti ID-nya masih sama. Thai tea by Tekno 1,6. What happen kalau misalnya authorization-nya nggak pas? Misalnya tokennya aku ganti deh. Aku buang satu akhir di sini, gitu ya. Kita send the request. Nanti dia bakal tulisannya token is not valid. Jadi this is the beauty of backend and API, gitu ya. Dimana kita bisa send a lot of HTTP request according to apa yang mau kita authenticate. Kalau usernya salah, ya kita nggak bolehin. Kalau misalnya usernya benar, baru kita masukin. Terus kalau misalnya di sini ada yang salah, kita bisa filter. Jadi that's why we need to use backend. Kalau misalnya kita masukin semua langsung di front end-nya, nanti jadinya bakal gila gitu ya. Jadi kita kayak bakal kayak backend-nya itu kayak semacam lampu lalu lintas lah. Oh ini merah, nggak boleh masuk datanya. Oh kalau hijau, oh boleh masuk. Oh kalau coding, kamu perlu ganti ini dulu, emailnya salah gitu kan. Jadi that's the logics of backend. Jadi ini cuma kayak introduce gitu ya, and how this kind of things work. Okay, so that's basically the thing that we want to cover. Is there any questions? Last questions? Postman? Okay. I'm sorry? This is the HTTP request. Jadi ada post request, get request, delete request, and put request. Jadi di sini aku save biar kayak kelihatan jelas saja. But in real life itu kayak file kayak GitHub, kayak ada file, ada controllernya. Terus habis itu API request itu nanti bakal dihubungin front end sama back end-nya. Jadi kayak misalnya kita klik tombol ini, nanti dia bakal panggil API ini, terus habis itu kayak langsung dikirim ke redirect kemana, terus habis itu kayak dikeluarin semua gitu. Jadi this is only the logic di belakang website-nya, di mana ini kayak for demonstration purposes gitu ya. Jadi kayak ada message yang keluar, itu kita gimana kerjanya di backend. Jadi this one is only the HTTP request types.
Any other questions mungkin? Oh, siap. Jadi ini, this is the source that you can refer to. This is Oke, jadi aku diajarin in real work life gitu ya. Jadi kita bakal ada SRC for the source code. Jadi kayak the express, the thingy kita semua masukin ke SRC, which is the source. Terus habis itu kenapa kok kita bagi jadi beberapa folder di sini? Ini I'm just repeating what my senior dev told me. Di sini kita kalau misalnya ibaratin nggak ada foldernya, terus kita masukin semua file yang ada di dalam sini jadi satu. Kayak ini ada 2 file, 3 file, terus kayak jadi satu semua. Sudah. Gitu. Ini kayak cuma this is only a simple API. Kalau di real world kayak Tokopedia or Shopee gitu, wah pasti kayak ini ada auth controller, terus habis itu expand controller, terus habis itu ada kayak product controller, terus habis itu kayak ada banyak banget, terus kita jadiin ke satu folder semua, kan pasti bakal berantakan banget. Makanya kayak dari folder here, biar kita bisa kira-kira manage gitu. Oh ini tuh fungsinya buat ini, oh ini fungsinya buat ini, dan lain-lainnya. Nah, pertama, jadi when run through buat code-nya, gitu ya, as I already mentioned before, kita bakal masuk pertama di app.ts inside the SRC. Okay, import Express from Express. Okay, library-nya .env is the env. Terus connect DB, which is the database connect. Ini kita ambil dari config.database. Config itu configurate. Jadi kayak configurate the connections. Nanti kita bakal refer to itu. Expense routes, out routes, which is yang the diagram yang kita pecah 2 tadi. Terus habis itu, di sini kita make app, connect the database, use JSON, karena kita akan pakai JSON. Nah, ada 2 route yang penting di sini, authentication route sama expense routes. Nah, terus di sini kalau misalnya kita pertama kali masuk, ada welcome to PinuStack Expense Trigger API. Terus app-nya bakal listen to the port, which is 8000 in our demonstration cases. Nanti kalau misalnya in real world life, the port itu sudah bakal kayak servernya sendiri, servernya punyanya websitenya sendiri atau company-nya sendiri. Jadi this is for demonstration purpose. Nah, pertama aku bakal kayak masuk dulu ke configuration step, which is the database connection. Oke, jadi ini dia the database connections. Di sini ada connect DB, which is a sync process. Dia kan, jadi kita bakal prosesnya itu nggak bakal jalan synchronously, tapi kayak bakal jalan banyak at the same time. Terus habis itu this is the connect database. Basically, this is a code, tapi pokoknya ini itu connect ke database-nya. Kayak ada URL itu the connections, yang ini yang tadi aku tunjukin itu bakal kita masukin di sini, terus kita connection. Kalau nggak ada yang nggak diisi ya not defined. Terus kalau misalnya kalau ada kita bakal trying to connect gitu. Kalau misalnya nggak bisa connect, connection error. Terus itu kalau kita nggak tahu apa errornya ya unknown error, terus kita exit. Jadi that's basically the connections method. Terus jadi we will not run through all of the code karena itu kayak that's crazily banyak. Jadi we encourage you kalau misalnya kalian benar-benar mau coba bisa refer to GitHub-nya Cobrians.
and you can try by yourself, like you can analyze the code karena I believe itu cukup intuitif. Terus karena ada ChatGPT, ada Stack Overflow yang bisa kalian tanyain juga. Jadi that's basically the thing. Tapi di sini kayak kita bakal generally explain how the code will work. Okay? Okay. Sebentar ya guys, ini dia ngajak bercanda. Oke, jadi this basically is the code gitu ya. Yang pertama ada configuration. Ingat kalau misalnya kita juga pakai the upload to the Firebase as a middleware gitu ya. Jadi ini the Firebase.ts itu yang kita konekin ke Firebase-nya. Tapi in the demonstration aku nggak pakai karena itu cukup kayak ya takutnya malah konten yang aku mau deliver malah fake gara-gara aku jelasin terlalu banyak di situ. Terus ingat kita punya controller yang aku pakai jadi besar-besar di sini terus kayak aku konekin gimana proses-proses yang ada di roots-nya ini kita akses dari controllernya. Ada auth controller which is the main controller for register and login. Kalau yang expand control ini for create, update, delete, and read. Oke. Terus di middleware ada auth.ts sama upload.ts. Nah ini for file upload. Jadi middleware for file upload. Terus habis itu auth.ts itu for the JWT mainly. And the models. Nah jadi models karena kita pakai MongoDB dan MongoDB itu minta kita untuk have specific schematic of the model. Jadi kita otomatis harus punya Mongoose model for expenses and users. Jadi intinya kayak name-nya apa, emailnya apa, terus habis itu passwordnya apa, dan mungkin username-nya apa gitu ya. Jadi kayak this file specifically explain how our model will be sent to the Mongoose via the Mongoose to the MongoDB. And the roots itu kayak ya kalau misalnya teman-teman punya kayak ini deh docs.google.com/dokumen ya ini rootnya. Jadi kayak here is the root, ada auth root, ada expense roots. Terus ini type-nya juga ini kayak type definitions for Mongoose gitu ya. Ini berhubungan sama yang models and app.ts which is our main applications. This one is only like the kayak how to explain that. Itu kayak project metadata-nya lah. Jadi basically this is the main part. You can read through this in the GitHub repo if you want further details. Okay, is there any questions? Last questions, maybe? Okay, so for last questions then. Dua beng-beng deh. Why we will use, kenapa kok kita pakai back-end? Kenapa nggak cuma front-end doang aja? Kan back-end nggak kelihatan. Kayak kenapa kok kita harus pakai sesuatu yang nggak kelihatan? Two beng-beng for that. Let's go. Lupa aku konekin. Oh, terus kalau konekin pakai NDS itu nggak bisa. Nggak bisa, soalnya portnya nggak bisa. Nah, ID-nya di IP-nya kali-kali. Gimana dua beng-beng? Tiga beng-beng deh, sorry PPD. Let's go. Lima beng-beng. Semuanya habis. Semuanya nggak ada. Enggak. Udah stop sampai 5 kok. Oke. Yang tadi kan ada.
Bisa. Backend itu act as apa, kayak dia ngubungin apa sama apa deh. That's the first question. Nah, so backend organize. Oke. Kira-kira kayak gitu. Oke. Maaf PPD. Sungguh lima nih. Oke, jadi to conclude, backend itu literally sebagai lampu merah ya, yang aku kayak mention. Soalnya ini very important because this is why kita present hari ini. Kalau enggak kan backend nggak ada ya kita nggak perlu present backend gitu ya. Jadi backend itu act sebagai lampu merah, which tandanya itu sebagai HTTP request. 200, 201, 400, 500. Jadi kita show the users, the response-nya itu kayak gimana. Jadi ada request, ada response. Kayak kita kasih, oh datanya bisa masuk, oh datanya nggak boleh masuk, oh datanya bisa diproses, lanjut ke sini. Nah, that's basically backend. I hope our presentations help and grow your interest to the real world of software engineering. Thank you, guys.